يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabatil hadith wa ara ahli ilmi fi ikhtilafil ahadithi fi dhalik, yaitu tentang riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan penulisan hadis dan pendapat para ahlul ilmi, pendapat para ulama dan perbedaan mereka tentang hal tersebut. Sudah disampaikan tentang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melarang penulisan hadis. Di antaranya kemarin kita sampaikan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan la taktubu anni. Jangan kalian menulis sesuatu apapun dariku. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Dan barang siapa yang menulis tentangku, ya menulis selain Al-Qur'an, maka hendaklah dihapus. Tapi beliau mengizinkan untuk meriwayatkan secara lisan. Wa hadithu anni wala haraj. Dan sampaikan, artinya bicarakan hadis dariku dan itu tidak ada masalah bagi kalian. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi barang siapa yang berdusta atasku, maka hendaklah dia persiapkan tempatnya di neraka. Ini hadis yang melarang penulisan hadis. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan juga hadis yang mengizinkan, ya riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang mengizinkan penulisan hadis. Di antaranya dari Abdullah bin Amr ibn al-As, di mana beliau dilarang oleh orang-orang Quraisy untuk menulis apapun yang terucap dari Nabi SAW. Karena kata orang-orang Quraisy, Rasulullah manusia biasa, terkadang berucap ketika marah dan terkadang terkadang berbicara ketika ridho. Maka kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As berhenti, tidak lagi menulis dari Nabi SAW. Sampai akhirnya diceritakan kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haq. Tulislah, yakni tulislah hadis-hadis dariku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang keluar darinya kecuali al-haq. Artinya tidaklah yang keluar dari lisan Nabi SAW kecuali kebenaran. Ya, kemarin disampaikan ada sekitar 5 riwayat tentang bolehnya menulis hadis dari Nabi SAW. Salah satunya itu yang terkenal, hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, baru kemudian pembahasan berikutnya adalah bagaimana pendapat para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Tentang hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan. Namun yang sering kita sampaikan adalah kaidah Ahlussunnah, tidak mungkin ada pertentangan antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Tidak mungkin ada pertentangan antara ayat Al-Quran
dengan hadis Nabi SAW yang sahih, dan juga tidak ada pertentangan antara hadis Nabi yang sahih dengan hadis Nabi sahih yang lainnya. Karena semuanya itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya itu bukan dari Allah, maka niscaya kalian dapati ada perselisihan, pertentangan, kontradiksi yang banyak. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, kalau itu dari Allah berarti nggak mungkin ada perselisihan. Nah, Al-Quran, hadis sama-sama dari Allah Azza wa Jalla, maka nggak mungkin ada perselisihan. Berarti kalau kita dapati ada perselisihan, ya, ada pertentangan, ada kontradiksi, maka yang pertama dituduh keliru adalah kita, bukan hadisnya, bukan ayatnya. Ada perbedaan di kalangan para ulama menyikapi riwayat-riwayat yang tadi kita katakan seolah-olah bertentangan. Yang satu melarang menulis hadis, yang satu mengizinkan menulis hadis. Sikap yang pertama dari para ulama, kata beliau, "Dzahaba jam'un min ahlil ilm." Para ahlul ilmi, sebagian di antara mereka berpendapat, ila anna ahaditha al-idzni nasikhatun li ahadithin nahi. Hadis-hadis yang mengizinkan, ya, hadis-hadis yang mengizinkan itu adalah hadis-hadis yang sifatnya nasikh, menghapus hadis-hadis yang melarang. Ya, awalnya dilarang, tapi kemudian dinasakh, ya, dihapus hukumnya, kemudian menjadi diizinkan. Di antara para ulama yang berpendapat seperti ini adalah minhum Al-Baghawi fi Syarhis Sunnah. Di antaranya Imam Al-Baghawi, kemudian Ibnu Qutaibah, dan juga Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ulama-ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi ini pendapat yang pertama, kalangan ulama berpendapat seperti itu. Yang pertama, hadis yang melarang telah dihapus oleh hadis yang mengizinkan. Kemudian sikap yang kedua, wa minhum man dhahaba ilal jam'i bainal ahadithi wa dzakaru aujuhan muta'addidatan lil jam'i. Sebagian ulama yang lain berpendapat mereka menggabungkan antara hadis yang melarang dengan hadis yang mengizinkan. Digabungkan sama mereka. Riwayat-riwayatnya tadi dikompromikan. Tapi mengkompromikannya ini juga tidak satu sisi, tapi dikompromikan menjadi beberapa sisi. Yang pertama, di antara para ulama tersebut yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, dikompromikan ini, annan nahya khasun bi kitabatil Qur'an ma'as sunnah fi sahifatin wahidah. Bahwasanya maksudnya adalah yang dilarang itu khusus apabila penulisan Al-Quran dan hadis digabungkan dalam satu lembar. Itu maksudnya. Ya, kenapa kok Nabi melarang? Nah, larangan Nabi itu hanya berlaku bagi yang menulis Al-Quran sekaligus menulis hadis, tapi dalam satu lembar. Nah, itu yang dilarang. Ini yang berpendapat seperti ini adalah Dzakarahu Al-Khattabi fi Ma'alimis Sunan, oleh Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alim As-Sunan. Kemudian sisi yang kedua, masih dari pendapat kedua ini mengkompromikan, annan nahya khasun bi waqti nuzulil Qur'an khasyata iltibasihi bi ghairihi wal idnu fi ghairi dzalik. Larangan Nabi untuk menulis hadis itu khusus ketika waktu turunnya Al-Quran. Jadi ketika Nabi dapat ayat, Nabi membacakannya kepada para sahabat, menyampaikannya kepada para sahabat. Nah, ketika itu jangan menulis hadis, fokus menulis Al-Quran. Ya, khawatir nanti tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Ya, adapun selain waktu itu, maka berlaku hadis-hadis yang mengizinkan tadi. Tuh. Paham ya maksudnya ya? Ya? Jadi ketika Nabi mendapatkan ayat, kemudian disampaikan, itu larangannya, nggak boleh menulis hadis.
Tapi selain waktu tersebut, maka diizinkan, berlaku hadis-hadis yang mengizinkan tadi. Itu mengkompromikan sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga, mengkompromikannya adalah annan nahya khaufun an yashtaghilan nasu bis sunnah dunal Qur'an. Larangan Nabi untuk menulis hadis itu karena kekhawatiran Nabi SAW, para sahabat akhirnya menyibukkan dengan hadis daripada Al-Quran. Ya, kama naqala an Ibni Ulayyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ulayyah. Jadi sisi yang ketiga ini mengkompromikannya adalah larangan Nabi itu hanya sebatas kekhawatiran dari Nabi SAW, bukan larangan yang tegas. Nabi cuma khawatir kalau nanti para sahabat justru menyibukkan dengan hadis sehingga mereka menelantarkan Al-Quran. Ya. Kemudian sisi yang keempat, annan nahya liman wathaqa bihifdhihi wal idna liman lam yathik bihifdhihi dzakarahu Ibnu Salah. Sisi kompromi yang keempat adalah larangan Nabi untuk menulis hadis itu khusus hanya bagi orang-orang yang memang lemah hafalannya. Ya, orang-orang yang lemah hafalannya. Larangan Nabi SAW itu hanya berlaku bagi orang-orang yang kuat hafalannya. Jadi kalau hafalannya kuat, sudah jangan menulis hadis. Mending berpegang dengan hafalannya itu. Tapi bagi yang hafalannya kuat, ya maka Nabi bagi yang hafalannya lemah, hati lemah apa kuat? Anda bilangnya. Ulangi mana? Bagi yang hafalannya kuat, maka Nabi melarang menulis hadis. Ya, Nabi melarang menulis hadis. Tapi bagi yang hafalannya lemah, maka Nabi mengizinkan untuk menulis hadis. Maka hadis-hadis tentang larangan menulis, ya riwayat-riwayat yang tadi seperti Abu Sa'id Al-Khudri, itu dibawa kepada pemahaman bahwa Nabi melarang khusus kepada orang-orang yang lemah hafalannya, yang kuat hafalannya. Berarti antum nyambung, ya, dan sebaliknya. Nah, ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Ibnu Salah. Maka itu sikap ulama yang kedua. Jadi sikap yang pertama tadi, para ulama berpendapat bahwa nasikh mansukh. Riwayat kedua mengkompromikan. Pendapat kedua mengkompromikan. Nah, pendapat ketiga dari kalangan para ulama, wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu la yasihhu fin nahyi hadithun. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis tentang larangan Nabi menulis hadis itu adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Yang sahih itu adalah hadis-hadis yang membolehkan, mengizinkan. Wa anna haditha Abi Sa'id ma'lulun bil waqf. Sedangkan tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita sampaikan itu ma'lul, hadis yang ada illahnya. Ya, hadis yang ada illahnya. Meskipun hadis illah ini kata para ulama adalah ma'anna dhahirahu sahih, secara zahirnya sahih. Tapi ketika diteliti lebih lanjut ternyata ada cacat di dalamnya. Ini namanya hadis ma'lul. Hadis yang zahirnya terlihat seperti hadis yang sahih, namun kalau diteliti lebih dalam lagi, lebih detail lagi, ternyata ada illah di situ. Ada cacatnya di situ. Nah, ternyata kata para ulama pendapat yang ketiga ini itu hanya sebatas waqf, artinya hadis mauquf, hanya berhenti pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dzukira hadza 'anil Imam Al-Bukhari wa ghairihi. Ini disebutkan dari Imam Al-Bukhari dan juga selainnya. Dan ini dinukil dari Fathul Bari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini, bahwa hadis tentang larangan Nabi menulis hadis itu adalah hadis yang mu'allal atau hadis yang ma'lul.
Wa hadhil aqwalu muttafiqah ala jawazil kitabah. Tapi ala kulli hal, terlepas dari perbedaan-perbedaan tadi, 3 pendapat ulama tersebut semuanya mengatakan boleh nggak menulis hadis? Boleh. Ini yang sedang difokuskan sama beliau. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang tadi kita sebutkan, intinya semua ulama sepakat bolehnya menulis hadis. Wa in ikhtalafat fi taujihin nahyi, meskipun mereka berbeda-beda tentang fi taujihin nahyil warid, tentang hadis-hadis larangan tadi. Ada yang mengatakan larangannya tadi itu mansukh, dihapus. Ada yang mengatakan larangannya khusus buat yang hafal Quran, sudah kuat hafalannya, atau yang tadi disebutkan macam-macamnya tadi. Tapi intinya mereka semua sepakat bolehnya penulisan hadis. Walihada istaqarral amru. Oleh karena itu perkara penulisan hadis itu menjadi perkara yang sudah tetap di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Mereka semuanya sepakat membolehkan penulisan hadis. Wan aqdal ijma' ba'da dzalik ala jawazil kitabah bal ala istihbabiha. Bahkan telah dinukil kesepakatan. Ya, setelah itu telah dinukil kesepakatan tentang bolehnya menulis hadis, bahkan dianjurkannya, disukainya, disunnahkannya menulis hadis. Bal la yub'ad wujubuha ala man khasyiya an-nisyan mimman yata'ayyan alaihi tablighul ilm. Bahkan bahkan bisa dikatakan bagi orang-orang yang justru dikhawatirkan lupa, justru mereka ini lebih ditekankan lagi, bahkan diwajibkan lagi untuk menulis hadis. Ya, buat orang-orang yang khasyia an-nisyan, dikhawatirkan dia lupa. Sedangkan dia ini adalah seorang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Wa mimman naqala al-ijma' ala jawazil kitabah wa zawalil khilaf fi dzalik al-qadhi Iyad wa Ibnu Shalah wa Ibnu al-Athir wa Adz-Dzahabi. Itu diantara ulama-ulama yang menukil ijma' tentang bolehnya menulis hadis dan menukil penjelasan atau memberikan penjelasan bahwa tidak ada khilaf. Ya, sudah diangkat, sudah hilang perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hadis ini. Wa qala al-Iraqi fil Alfiyah, berkata al-Iraqi dalam Alfiyahnya, wa ikhtalafal ashabu wal atba'u fi katbatil hadithi wal ijma'. Dan para sahabat dan para tabi'in mereka berbeda pendapat tentang penulisan hadis. Wal ijma' 'alal jawazi ba'dahum bil jazmi. Namun setelah zaman mereka terjadi ijma' dengan pasti. Li qaulihi, semua itu berdasarkan sabda Nabi SAW, uktubu. Nabi sendiri mengatakan uktubu, tulislah. Maksudnya tulislah hadis. Dan juga wakat busahmi. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW kepada seseorang yang kemarin kita sampaikan dari Yaman. Uktubu li Abi Syah. Ya, tuliskan sesuatu atau tuliskan hadis ini kepada Abu Syah. Abu Syah ini adalah seorang dari Yaman yang kemarin sudah kita sampaikan. Baik, masuk ke subbab berikutnya. Al-Matlabut Tsani di halaman 140. Kitabatus sunnah fi asri sahabah. Penulisan hadis di era para sahabat. Taqaddama anna minas sahabah man kariha kitabatal hadis. Sudah kita sampaikan bahwa sebagian sahabat ya khilaf, berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang memang menganggap tidak menyukai penulisan hadis. Wa anna man ruwiyat anhul kitabah awil idnu fiha akthar. Tapi yang meriwayatkan tentang bolehnya menulis hadis, yang meriwayatkan tentang izin dari Nabi untuk menulis hadis itu lebih banyak. Bal inna ba'dha man ruwiya anhumul mana' ruwiyat anhumul kitabah. Bahkan yang meriwayatkan hadis tentang larangan penulisan hadis itu juga meriwayatkan tentang izin dibolehkannya menuliskan hadis. Paham maksudnya ya? Jadi sahabat-sahabat yang meriwayatkan
larangan Nabi menulis hadis, itu juga sahabat yang sama, dia juga yang meriwayatkan hadis tentang izin Nabi SAW untuk menulis hadis. Mimma yu'akkid annal man'a wal karahata kanat li asbabin khassah. Ini semua semakin menguatkan bahwa larangan dari Nabi SAW itu karena ada sebab-sebab yang khusus. Larangan Nabi menulis hadis ada sebab-sebab yang khusus. Imma li alla yushtaghala biha 'anil Qur'an. Ya, bisa jadi larangan tersebut agar manusia tidak tersibukkan dengan sunnah daripada Al-Quran. Auli alla yuttakala 'alal kitabah wa yutrak al-hifdhu. Dan juga kenapa Nabi melarang? Supaya orang-orang tidak bersandar pada penulisan hadis dan mereka tidak lagi menghafalnya. Ya, kalau sudah boleh dicatat, maka mereka lebih mengandalkan kepada catatan daripada hafalan. Ya, seperti yang pernah kita ceritakan tentang di sini apa di tempat lainnya, tentang Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, di mana kajian-kajian beliau ini dulu awal-awalnya kita tulis, kita dengerin kajian di YouTube, kemudian kita tulis faedah-faedah dari beliau, kita tulis. Nah, hampir semua ucapan beliau ana tulis, karena semua ucapan beliau ini hampir rata-rata penting. Kita tulis. Sampai akhirnya ada 10 episode. Ya, sudah kita tulis sampai 10 episode. Ternyata baru tahu kalau ada tafrigh. Apa tafrigh? Transkripnya. Ya, transkripnya ini rapi. Persis seperti yang diucapkan oleh Syekh. Bahkan sampai ada footnote-footnote-nya, sumbernya ini hadis. Diambil dari mana, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid berapa, halaman berapa, ini ucapan Ibnul Qayyim dalam kitab apa, jilid berapa, halaman berapa, lengkap sampai ada itu-itunya juga. Sejak tahu ada manuskrip, ada transkripnya, wis mandek nyatet pisan. Iya kan? Mandek nyatet ketika kita bandingkan transkripnya ditulis dengan rapi dibandingkan tulisan anak kok ceker ayam. Lebih enak dibaca yang mana? Yang transkripnya. Tapi ternyata ketika kita lebih mengandalkan transkrip itu, akhirnya sedikit ilmu yang kita hafal. Berbeda ketika kita menulisnya. Ya, menulis sambil menghafalkan. Kita pernah menghafalkan apa yang kita tulis, itu lebih lengket di dalam memori kita. Ya, ini diantara kekhawatiran. Kalau hadis itu ditulis, mereka lebih berpegang dengan tulisan mereka daripada hafalan mereka. Wa kanat juhuduhum fi kitabati sunnah hiyal asasul awal fi tadwinis sunnah. Dan jerih payah mereka, yakni para sahabat, semangat mereka dalam menulis hadis itu merupakan pondasi yang pertama, asas yang pertama dalam sejarah penyusunan hadis. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, para pengumpul-pengumpul hadis itu yang membangun pondasinya pertama kali adalah para sahabat. Ya, mereka adalah yang membangun asasnya dalam sejarah penulisan hadis. Wa mimma katabahu as-sahabah, dan di antara yang ditulis oleh para sahabat, yang pertama Sahifatu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu tulisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar juga menulis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan atau beliau mengatakan, anna Abu Bakrin ba'athahu musaddiqan. Pernah suatu ketika Abu Bakar mengutusnya untuk menjadi seorang yang menarik pajak. Zakat. Ya, untuk menarik zakat, yaitu zakat kambing. Ya, ini hadisnya panjang ini. Ya, tentang zakat kambing. Wa katabalahu kitaban fihi faraidus sadaqah. Kemudian dibekali dengan tulisan, ya, dibekali yang penarik zakat dibekali dengan tulisan tentang
aturan-aturan di dalam zakat. Wa alaihi khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana aturan-aturan tersebut distempel oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang zakat kambing. Ya, bagi peternak-peternak kambing itu ada zakat. Mana anak nggak hafal berapa saja hitungannya, karena bukan peternak kambing. Yang peternak kambing wajib untuk dia mengetahui haulnya, nisabnya dari zakat kambing itu. Dan maka di sini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menulis aturan tentang zakat itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Abu Bakar menulis hadis. Kemudian yang kedua, Sahifatu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Catatannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. An Abi Juhaifah qala. Dari Abu Juhaifah dia mengatakan, qultu li Aliin. Aku pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, hal indakum kitab? Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah engkau memiliki kitab? Maksudnya memiliki catatan? Qal la. Kata Ali bin Abi Thalib, enggak ada. Illa kecuali kitabullah Al-Qur'an, au fahmun utiyahu rajulun soleh, atau ya pemahaman-pemahaman yang telah diberikan kepada seseorang yang muslim. Rajulun muslim kok, rajulun soleh, rajulun muslim. Au ma fi hadhihi sahifah, atau apa yang ada di dalam lembaran ini, di dalam catatan ini. Qala qultu, kata Abu Juhaifah, aku mengatakan kepada Ali, fama fi hadhihi sahifah. Lantas apa yang ada di dalam catatan lembaran itu? Qal al-aqlu wa fakakul asir wala yuqtalu muslim bikafir. Nah, ini hadis, yaitu tentang tebusan dan juga tentang aturan-aturan dalam membebaskan tawanan dan larangan seorang muslim terbunuh dalam rangka membela kafir. Ya, itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali punya catatan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tulis sendiri. Kemudian yang ketiga, Sahifatu Abdillah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma. Catatannya Abdullah bin Amr ibn al-As. Al-ma'rufa bis sahifati as-sadiqah, yang dikenal kemudian dengan nama as-sahifah as-sadiqah. Jadi kalau disebutkan as-sahifah as-sadiqah, itu adalah miliknya Abdullah bin Amr ibn al-As. Diriwayatkan oleh seorang tabi'in, seorang ulama tabi'in, Mujahid bin Jabir. An Mujahid qala, dari Mujahid dia mengatakan, ataitu Abdullah ibn Amr. Aku pernah mendatangi Abdullah bin Amr. Fatanawaltu sahifatan min tahti mifrashihi famana'ani. Maka aku pun mengambil sahifah, mengambil catatan yang ada di bawah spraynya, yang ada di bawah taplaknya. Famana'ani, tapi Abdullah bin Amr mencegahku untuk mengambil itu. Wa qultu ma tamna'uni syai'an. Tidakkah kau mencegahku dari sesuatu, menghalangiku dari sesuatu, wahai Abdullah bin Amr? Qal hadhihi as-sadiqah. Ini adalah as-sadiqah, yaitu lembaran-lembaran yang benar, yang hak, karena isinya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu ahad. Ini lembaran-lembaran ini isinya adalah apa-apa yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, tidak ada antara aku dengan Nabi seorang pun. Jadi langsung mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara orang lain. Ya, kemudian dicatat oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa kana ba'duhum yaktubu ila ba'din bima indahu minal ahadits. Dan kebiasaan para sahabat saling mencatat hadis. Kau punya hadis apa? Tak catat. Ya, aku punya hadis apa? Catatan. Nah, ini saling mencatat hadis yang ada di antara mereka. Itu kebiasaan para sahabat. Dan ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya. Ini merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap agamanya. Allah jadikan para sahabat saling mencatat hadis, generasi setelahnya sibuk mengumpulkan hadis.
Generasi setelahnya sibuk meriwayatkan, meneliti perawi-perawi hadis. Ini semua Allah jadikan dalam rangka untuk menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surah Al-Hijr. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dan penjagaan hadis itu juga termasuk bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan mungkin bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi SAW. Faqad kataba Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu ba'da ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha biha ila Amir ibn Sa'ad ibn Abil As ibn Abi Waqqas. Dahulu Jabir bin Samurah menulis sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kirimkan kepada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tulisan hadisnya itu. Wa kataba Usaid ibnu Hudair radhiyallahu anhu ba'dal ahadith wa qada'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa arsalahu ila Marwan ibnil Hakam. Demikian juga yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Ya, Usaid yang terkenal dengan karomahnya. Kalau jalan di malam hari, jalan yang dia lewati itu ada cahaya yang meneranginya. Ya, tidak ada lampu, tidak ada obor, tapi Allah berikan cahaya yang menerangi jalannya. Ini karomahnya Usaid bin Hudair. Ya, tapi nggak bisa didemonstrasikan. Iya, nggak kayak karomah-karomahnya orang-orang di zaman sekarang didemonstrasikan, enggak. Tapi beliau Usaid bin Hudair menulis sebagian hadis Nabi SAW dan juga keputusan-keputusan dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, qadanya, keputusan kebijakan-kebijakannya juga ditulis oleh Usaid bin Hudair ini. Kemudian dikirimkan kepada Khalifah Marwan ibnul Hakam. Ya, Khalifah Marwan ibnul Hakam dari Daulah Umayyah. Wa kataba Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu ba'dal ahadits. Itu juga yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau menulis sebagian hadis wa arsalaha ila Anasin ibni Malik. Kemudian beliau kirimkan tulisan hadisnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masuk ke al-matlabus tsalits, subbab yang ketiga, kitabatus sunnati fi asrit tabi'in. Penulisan hadis pada masa era tabi'in, muridnya sahabat. Talaqqa at-tabi'una as-sunnata an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in, murid-muridnya para sahabat ini, mereka mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat. Ya, mungkin kalau asing, ada yang mungkin baru tahu atau baru dengar istilah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, simpelnya sahabat berjumpa dengan Rasul, mengambil dari Rasul. Sedangkan tabi'in mengambil dari sahabat, tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tabi'ut tabi'in mengambil dari tabi'in. Ya, ini mungkin bagi yang mungkin baru mendengar istilah-istilah demikian. Wa badhalu fi khidmatiha wa hifdhiha wa nashriha juhudan kabiratan. Para tabi'in mereka berjuang dengan gigih. Mereka kerahkan segala upaya mereka dalam menjaga, menghafal hadis, kemudian menyebarkan hadis, menyampaikan hadis. Wa intasyaratil kitabah wa tawassa'a fiha wa in wujida minat tabi'in man kana yakrahuha. Sehingga tulisan-tulisan hadis semakin tersebar dan semakin berkembang. Meskipun ada sebagian tabi'in yang tidak menyukai penulisan hadis. Ya, yang memandang berpendapat tidak menyukai penulisan hadis. Karena tadi ada larangan dari Nabi SAW menulis hadis. Tapi ini sebelum terjadi ijma'. Lakin kana dzalika li asbabin muayyanah kama taqaddam. Yang menganggap tidak suka menulis hadis dari kalangan tabi'in itu, kata beliau, karena sebab-sebab tertentu yang sudah kita sebutkan tadi. Karena takut sibuk dengan hadis, meninggalkan Quran, atau karena takut tercampur antara Quran dengan hadis.
ma labitha anzala aktsaruha. Namun kebanyakan yang berpendapat seperti itu sudah istilahnya tidak lagi berpendapat demikian. Washtaddatil hajatu lil kitabati lintisharir riwayat wa kathratil asma'i wal ansab. Nah, di era para tabi'in ini semakin kebutuhan akan hadis itu semakin mendesak. Karena kebutuhan akan penulisan hadis semakin mendesak. Karena semakin tersebarnya riwayat-riwayat dan semakin banyaknya bukan aktor apa ya? Ya perawi-perawi hadis ini loh. Kan semakin zaman semakin bertambah nggak perawi-perawi hadisnya. Ya kalau dulu kan Rasulullah langsung sahabat. Nah ini ketika di zaman tabi'in, maka semakin banyak orang-orang yang mendapatkan hadis, yang meriwayatkan hadis. Nah dari sini Al-Imam Muhammad bin Sirin, salah seorang pembesar tabi'in, mengatakan di era tabi'in inilah dahulu ketika mendengar hadis Nabi SAW mereka langsung menerimanya. Tapi ketika semakin banyak orang-orang yang meriwayatkan hadis dan muncul bid'ah-bid'ah di dalam agama, muncul penyimpangan-penyimpangan di dalam agama, maka di era tabi'in ini ketika ada yang menyampaikan hadis, para ulama mengatakan sammu lana rijalakum. Cik, coba sebutno perawimu sapa wae. Ya, coba sebutkan kau dapat itu dari siapa? Ya, fayunzar ila ahli sunnah, fayukhad hadithuhum. Maka dilihat, kalau ternyata dia menyebutkan seorang atau nama-nama yang dikenal sebagai ahli sunnah, maka diterima hadisnya. Wa yunzar ila ahlil bid'ah, fala yukhad hadithuhum. Tapi ketika dilihat, ternyata yang dia sebutkan adalah orang-orang yang memang terkenal dengan kebid'ahannya, dengan penyimpangannya, maka tidak diterima hadisnya. Itu terjadi di era tabi'in. Maka kebutuhan akan penulisan hadis itu semakin mendesak di era tabi'in. Wa kutibat fi hadzal asri suhufun katsiratun. Dan di era para tabi'in ini semakin banyak sahifah, ya catatan-catatan, tulisan-tulisan tentang hadis ini. Kumpulan-kumpulan hadis ini semakin banyak. Minha diantaranya Sahifatu Sa'id ibni Jubair. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Itu punya catatan hadis juga. Wa Sahifah Mujahid ibni Jabr. Catatannya Mujahid bin Jabr. Wa Sahifah Hisham bin Urwah. Wa ghairuha. Dan selainnya. Wa fi akhiri hadzal jil amara Umar ibnu Abdul Aziz bi kitabatis sunnah. Dan di akhir era tabi'in, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah memerintahkan untuk menulis hadis langsung dari khalifah. Ya, perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Imam Bukhari akhrajal Bukhari fi sahihi an Abdullah bin Dinar qala kataba Umar ibnu Abdul Aziz ila Abi Bakrin ibni Hazm. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada seorang yang bernama Abu Bakar bin Hazm, berisi tentang perintah dari Khalifah. Kata Umar bin Abdul Aziz, undur makana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilm. Perhatikan apa-apa yang diriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatikan kemudian tulislah. Ini perintah kepada Abu Bakar bin Hazm dari Umar bin Abdul Aziz. Tulislah hadis-hadis tersebut. Karena aku mengkhawatirkan durusal ilm, yakni pelajaran-pelajaran tentang ilmu. Aku mengkhawatirkannya. Wa dhahabal ulama, dan aku mengkhawatirkan tentang perginya para ulama. Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis tentang hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Itu. Kemudian dibawakan
kisah Umar bin Abdul Aziz ini. Aku khawatir, kata Umar bin Abdul Aziz, dengan kematian kepergian para ulama. Wala takbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kau menerima hadis, ucapan, mencatat ucapan, kecuali itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipersyaratkan di sini oleh beliau ucapan Rasul saja. Wal tufshu al-ilm. Kemudian setelah itu sebarkanlah ilmu. Wal tajlisu hatta ya'lama man la ya'lam. Kemudian duduklah di majelis-majelis ilmu. Perintahkan manusia untuk duduk di majelis ilmu supaya orang yang tidak tahu menjadi tahu. Fa innal ilma la yuhlak hatta yakuna sirran. Karena sungguh ilmu itu tidak akan hilang. Hanya saja ilmu itu tersembunyi. Ya, ilmu ini tersembunyi. Ilmunya nggak hilang, ono ilmu nih. Tapi sengiten, delik. Ya. Nah, caranya supaya biar dapat ya apa? Sesuatu yang tersembunyi itu diapakan? Antum kalau misalnya mau digolei, ya, dicari ilmu itu. Kemudian waqala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, yaitu seorang tabi'in, Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Amarona Umar ibnu Abdul Aziz bijam'is sunan. Kami diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan sunnah, mengumpulkan hadis. Fakatabnaha daftaron. Maka kami pun menuliskan hadis, ya, dengan secara per buku. Kami tuliskan hadis tersebut jadi buku, kami tuliskan lagi jadi buku gitu. Faba'atha ila kulli ardin lahu 'alaiha sultan daftaron. Maka kemudian sama Umar bin Abdul Aziz, kumpulan hadis tadi yang ditulis, ini dhisik gak ono printer. Ya, jadi ditulis tangan, ya, ditulis, disalin lagi. Kemudian sama Umar bin Abdul Aziz, tulisan-tulisan kopian tadi disebarkan ke seluruh penjuru negeri kepada penguasa masing-masing negeri itu. Ya, kepada yang berkuasa di masing-masing negeri itu. Ya, gubernurnya lah istilahnya. Wa hadhil kitabatu hiya awwalu tadwinin syamilin lis-sunnah. Nah, inilah penulisan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Penulisan inilah yang menjadi yang dikatakan oleh para ulama kumpulan hadis yang paling syamil, paling komprehensif pertama kali. Ya, artinya mengumpulkan banyak hadis, ya, mengumpulkan buku yang mengumpulkan banyak hadis pertama kali. Nah, ini di zamannya Umar bin Abdul Aziz oleh Az-Zuhri. Adapun sebelumnya itu cuman ya tulisan dari apa-apa yang memang pribadi. Ya kan? Yang dia dapatkan sendiri. Sahabat tadi Abu Bakar dia dapatkan, ya sudah, itu hadis yang ditulis pribadi. Sisanya dihafal sama dia. Tapi kalau di zaman ini, itu penulisan yang lengkap atau penulisan yang sangat banyak mengumpulkan hadis pertama kalinya. Amma mujarrad al-kitabah wa taqyid fa bada'a qabla dzalik fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama marrah. Adapun penulisannya dan hadis dikumpulkan hanya sekedar ditulis, itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pengumpulannya dalam jumlah yang besar, kemudian disalin, dikopi dan dibagikan, itu baru terjadi pertama kali di zaman Umar bin Abdul Aziz oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Wa amma ma jaa an ba'di salaf anna awwala man dawwana sunnah Az-Zuhri famuraduhum annahu awwala man dawwanaha fi diwanin syamilin la awwala man qayyadaha wa katabaha. Adapun yang dikatakan oleh sebagian salaf bahwa orang yang pertama kali menyusun hadis adalah Az-Zuhri, ada ungkapan demikian. Orang yang pertama kali menyusun hadis adalah Az-Zuhri, maka maksudnya adalah yaitu orang yang menyusun hadis dengan kumpulan yang syamil, kumpulan yang kumpulan yang menyeluruh atau kumpulan yang lengkap. Ya, lengkap di zaman itu.
boleh dikatakan beliau, yaitu Az-Zuhri yang pertama kali. Tapi jangan mengatakan yang pertama kali menulis hadis adalah Az-Zuhri, keliru. Ya, karena yang menulis hadis pertama kali justru siapa? Sahabat. Kalau menulis hadis, tapi mengumpulkan hadis dalam jumlah yang besar, mengumpulkan hadis dalam jumlah kumpulan yang banyak, baru menyusun. Yang pertama kali nyusun itu adalah Az-Zuhri ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.